Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh datang tepat waktu karena kita juga ingin menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari bersama saat ini kita sebelum memulai ibadah kita mau memberikan salam ucapan sukacita. Karena kita bersyukur bersama-sama, kita boleh bersama-sama berkumpul tempat ini. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita berikan wajah dengan penuh sukacita. Syukur karena kita boleh bersama hari ini. Dan pemazmur berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak untuk kita bisa mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk menyembah sujud kepada Allah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Meninggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya.
satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami ingin menyembah-Mu dengan lebih sungguh, kami ingin menyembah-Mu dengan lebih dalam. Kami bersyukur Engkau memanggil setiap kami untuk boleh datang, untuk boleh bersekutu, untuk boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini kami datang ya Tuhan. Tolong tenangkan setiap hati kami, jiwa kami, arahkan setiap pikiran kami kepadamu. Supaya penyembahan kami, setiap puji-pujian dan firman yang akan diberitakan itu semua menolong kami untuk kami semakin dekat dan semakin mengenal-Mu. Lawatlah kami, hadirlah bersama dengan kami bersyukur Tuhan ada di sini. Kami akan mulai ibadah ini Bapa, tolong sertailah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung setiap kita dan Allah adalah keselamatan kita. Saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah ini dengan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah telah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Dan sebagaimana ibadah ini terjadi karena pertolongan Tuhan, kita pun ada karena pertolongannya. Dan itulah yang membuat kita bersuka cita. Kesukaan yang ceria hanya ada pada Allah kita. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terang-Mu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati,
Warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterangmu ya. Atas sayap kesukaan, Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterangmu yang cerah, jauh di atas kedukaan keterangmu yang cerah. jemaat dipersilahkan duduk dan biarlah sukacita karena kehadiran Allah itu memenuhi kita sekalian. Bukan hanya kita yang bersuka cita dan memuji Allah, tetapi seluruh alam semesta pun memuji Allah. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari rekan-rekan Abigail. Alam semesta memuji nama Tuhan.
Pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada rekan-rekan Abigail yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang patut dipuji. Dan segenap alam semesta seluruh isinya kita semua mau memuji nama Tuhan. Seringkali kita sebagai ciptaan Tuhan, seluruh alam semesta dan isinya kita lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Seringkali ketika kita mau memuji Tuhan ada yang mengganjal, yaitu dosa dan kesalahan kita. Kita merasa sebagai ciptaan kadang-kadang kita lebih kuat dan lebih hebat daripada pencipta kita. Dan biarlah pagi ini kita mau datang menyembah Tuhan dengan keyakinan dan juga kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan baik tetapi kita memilih untuk berdosa. Mari kita datang, kita memohon pengampunan dari Tuhan. Karena sejauh timur dari barat, Dia tidak mengingat lagi pelanggaran kita ketika kita mau mengaku di hadapannya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan mau melempar dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
datang menghadap kepadamu. Kami begitu kecil dan kami begitu tidak layak Tuhan, karena Engkau adalah pencipta alam semesta ini dan kami hanya bagian kecil dari ciptaan Tuhan. Kami seringkali menganggap diri kami lebih hebat, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami seringkali lupa meminta pertolongan-Mu, kami menganggap kami bisa melakukannya sendiri. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami seringkali lupa untuk mengungkapkan, menyatakan rasa kasih itu pada sesama kami dan kepadamu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mau mendatangi kami, mau mengunjungi kami dan bahkan mau menebus kami. Ampunilah kami ya Bapa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu yang besar itu mau menyucikan kami, mengampuni kami dan melayakkan kami untuk boleh beribadah, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami, setiap anak-anak Tuhan memohon pengampunan dari-Mu. Amin. Dan Yesus berkata dalam doanya yang dikutip dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Allah ingin terus bersama dengan kita karena Dia mengasihi kita dan sekarang kita adalah milik-Nya. Kita akan terus memandang kemuliaan nama-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku salah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdiri. Saya mengundang kita membacakan Yohanes 14 ayat 11a sebagai petunjuk hidup baru yang akan kiranya terus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai ciptaan Tuhan yang baru. Kita akan bacakan bersama Yohanes 14 ayat 11a, 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sebagai umat yang sudah diampuni, kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kita mau mengungkap rasa sukacita kita karena kita sudah ditebus oleh kasih karunia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dan bagi kita yang sudah merasakan kasih Allah yang tidak pernah ada habisnya itu, mari kita hidup bangkit menyatakan
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, Dialah raja, Dialah raja, Dialah raja, Dialah raja. Dan biarlah kita semua yang sudah ditebus oleh Allah, kita terus menyatakan dan bangkit menyatakan nama dan kemuliaan-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan yang kiranya boleh menolong setiap kita untuk kembali mengingat dan menghayati siapa Yesus, siapa Allah, dan bagaimana Yesus adalah Allah kita. Kita akan bersama-sama persiapkan hati kita mau untuk dibentuk Tuhan, untuk boleh diubahkan semakin hari sepertinya. Karena kita dan Dia pun adalah satu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan namamu. Kerinduanku
pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya senang sekali hari ini boleh kebaktian kedua ini kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Salam dari gereja kami GKA Gloria di Galaksi ya, di timur. Tuhan berkati jemaat di sini, Tuhan berkati pelayanan di sini. Mari kita masuk dalam doa, kita akan siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Tuhan terima kasih kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau berbicara pada kami siap mendengar pakai hamba-Mu di dalam menguraikannya, biarlah bisa dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, hari ini ayatnya sangat singkat dan itu menjadi satu tema kita. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Kalau kita perhatikan Yohanes 10, seluruh konteksnya adalah tentu tema utamanya adalah tentang gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik dan puncaknya di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara, saya pernah kepingin sekali makan rawon ya waktu itu di luar ya. Makan rawon, ada masakan Indonesia, saudara. Saya lihat menu salah satunya adalah rawon. Wah, saya sangat ekspektasi tinggi. Sudah lama tidak makan makanan Indonesia, lalu ada rawon, ada menu makanan Indonesia rawon. Wah, saya ke sana saudara makan. Waduh, pesan. Ya, kalau di Surabaya rawon ya lumayan lah, biasa lah ya. Sama mahal berapa sih? Sana sudah mahal, begitu keluarnya rawon tuh enggak rasa rawon. Kenapa? Ya asal coklat saja, bukan coklat tapi agak kuning. Saudara, saya lihat bukan hitam ya, kalau sini kan hitam. Saudara, saya dalam hati saya ini protes saya. Mana rawonnya ya? Ini asal nama rawon saja, keluarnya ya enggak kerasa. Belum lagi kerupuknya enggak ada. Ini aduh, ya wes lah namanya dari luar ya, kepengen makan rawon ya kecewa juga. Rawon kok yang utama itu enggak ada, keluarnya itu enggak ada, hitamnya itu. Aduh, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya terkasih, di dalam kekristenan ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara Tritunggal, ketika kita kehilangan fokus, kehilangan Kristus, maka kekristenan bukan lagi kekristenan. Saudara, apa sih kira-kira keunikan ke agama Kristen? Saudara, saya coba cari-cari beberapa yang bisa saya tampilkan. Apa keunikan agama Kristen? Pertama, arahkan kemana ini? Ya, Yesus Kristus pusat iman. Berbicara tentang Tuhan, tentang Allah di dunia ini banyak, semua agama banyak. Tetapi ketika Yesus bukan menjadi pusat dari kajian iman kita, kepercayaan kita, saudara, itu bukan Kristen. Banyak agama, semua ada Tuhannya, ada Allahnya. Tetapi Tuhannya, Allahnya yang mana? Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Saudara, Allah yang mana? Allah Yesus Kristus. Ketika agama Kristen, kalau engkau meragukan Yesus sebagai Allah, itu bukan kekristenan lagi. Kedua, tentang doktrin Tritunggal. Betul, kita punya Allah satu-satunya. Tapi Allah satu-satunya hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Satu esensi, memiliki peran yang berbeda dalam karya keselamatan. Kita percaya satu Allah, tetapi dia di dalam 3 pribadi. Ketika engkau, saya tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah, kita kehilangan dasar yang penting dan itu bukan kekristenan lagi. Berikutnya, keselamatan adalah anugerah di dalam Yesus Kristus. Semua agama mengajarkan keselamatan. Semua agama mengajarkan hal yang baik, banyak hal. Tetapi hanya kekristenan yang mengajarkan Allah jadi manusia. Tinggal di antara kita.
mati di kayu salib berkorban menggantikan engkau dan saya. Itu satu-satunya jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya, saudara, inilah keunikan agama Kristen. Kalau kita kehilangan fokus dan orang berkata, ya jangan terlalu fanatik lah. Banyak jalan menuju ke Roma. Salah satunya ya Yesus. Saudara, tidak. Ini harus kita strict dan tidak ada tawar. Ketika engkau berkata ada jalan lain, ada ilah lain yang bisa menyelamatkan engkau. Itu bukan kekristenan. Kekristenan hanya Yesus Kristus satu-satunya. Saudara, Alkitab ini kita peras, kita sarikan, hanya tinggal satu. Itu apa? Allah mengasihi manusia. Kasih Allah. Yaitu dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Jadi manusia. Seluruh isi Alkitab hanya bicara satu. Yaitu Allah mengasihi engkau, Allah mengasihi saya. Bagaimana bentuknya? Yaitu dia memberikan putra tunggalnya. Saudara, kasih itu relatif, kita memahami banyak hal ya. Kasih kalau dalam bahasa Yunani macam-macam. Kalau kasih dalam bahasa Mandarin itu tulisan aslinya ai chung jian si kesin. Di tengah-tengahnya itu ada satu hati. Sekarang sudah disederhanakan jian ti zi. Putantan mei sin lah, tapi yo tinggal satu teman, pertemanan. Kasih itu relasi teman sekarang tinggalnya. Kalau bahasa Indonesia, kasih itu ya bagus, saya senang. Ada dua pengertian. Kasih itu bisa kata kerja, kasih itu bisa kata sifat. Saudara, saya bilang, nih Alkitab ini saya berikan pada Pak Pendeta. Alkitab saya kasih ke Pak Pendeta. Kasih itu kata kerja. Anak muda bilang kasih itu apa? Pak Alex, kalau saya ketemu dia kok deg-degan ya. Waduh, perempuan itu biasa-biasa penampilannya. Tetapi ketemu laki-laki tampan itu sekarang, wih macak dulu. Wah, ketemu tuh rasanya deg-deg hatinya. Apa itu? Ya ada cinta, ada kasih. Saudara, itu kasih, perasaan. Tapi kasih itu tidak cukup perasaan. Allah bukan hanya melihat, ya aku ngasih kamu ya sakno kamu ya. Waduh, kamu banyak menanggung dosa, kesalahan atau apa ya. Yo, aku sayang kepada kamu. Bentuknya apa? Kata kerja. Memberi anaknya yang tunggal. Allah jadi manusia. Mati di kayu salib menyelamatkan engkau dan saya. Ketika kekristenan kehilangan Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat, bukan lagi kekristenan. Ini dia. Saya suka John Stott, almarhum teolog dari Inggris yang saya senang tulisannya. Dia berkata demikian. Jika Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan fokus utamanya adalah Yesus Kristus. Seluruh isi Alkitab adalah tentang Dia. Dia adalah pusat dan penggenapan dari perjanjian lama. Dan dia adalah tema perjanjian baru. Aku dan Allah adalah satu, kata Tuhan Yesus. Ketika kita memisahkan Yesus dari pribadi Tritunggal, bukan Allah. Dia hanya ciptaan utama dan pertama, dia bukan Allah. Maka kita kehilangan esensi kekristenan dan itu bukan lagi Kristen. Kalau engkau, saya percaya Kristen, kita harus terima Yesus adalah Allah. Saudara, tadi saya katakan Yohanes pasal 10 secara keseluruhan temanya, walaupun cukup panjang, kalau kita lihat itu temanya cuma satu. Yesus itu adalah Allah. Dia datang ke dunia jadi sama dengan manusia. Dia adalah seorang gembala, gembala yang baik. Kalau Anda baca pasal 10 ayat 1 sampai 5, itu cerita tentang apa? Gembala secara umum. Sangat indah.
Yohanes pasal 11 mengupas kristologi dari Kristus. Dia mulai dari basic awal. Terus itu gaya bahasa klimaks. Ada namanya majas, ada gaya bahasa anti klimaks, ini ada klimaks. Terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Pertama dia bicara secara umum, gembala. Gembala ada gembala baik, gembala jahat, yang gembala bayaran. Kalau ada musuh, ada apa, ada binatang buas, dia lari, tidak tanggung jawab. Ada gembala yang baik, yang berjuang membela dombanya. Lalu masuk lagi ke pasal 10, masih pasal 10, ayat 11, ayat 14 kita menemukan. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Ada penjahat, ada apa. Dia yang menghadapi terlebih dahulu. Kenapa? Dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Saudara, lalu naik lagi. Gembala yang baik itu bukan hanya pasang badan. Gembala yang baik itu bukan hanya menjaga, tapi dia memberikan nyawanya. Berani mati, bayar harga. Untuk apa? Di dalam kristologi. Yesus Kristus datang sebagai manusia, mati di kayu salib. Membayar nyawanya untuk menebus engkau, menebus saya. Tidak ada Allah lain yang bisa jadi manusia yang mau bayar harga. Saudara, engkau, saya, kita semua sangat berharga di mata Allah. Karena Allah sendiri datang dalam dunia, jadi manusia, menebus engkau. Jangan ada satu manusia pun menganggap engkau remeh, tidak berharga. Apalagi dirimu sendiri. Saudara, sekarang ini, anak muda katanya generasi stroberi lah, apalah, gampang stres, gampang apalah. Kita tidak mau cerita yang di luar, tapi saya mau cerita secara keseluruhan. Bahwa sekarang ini katanya anak muda banyak tekanan, banyak kesulitan atau apa ya. Saya bilang, ya sulit, tapi ketahuilah, kamu tuh berharga. Kalau dirimu sendiri tidak menghargai dirimu sedikit-sedikit, panik sedikit-sedikit, mau lompat sana, lompat sini, saudara. Ingat, engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Itu anak muda. Saya bilang, hei anak muda, kamu pikir kamu yang susah. Yang sudah jadi bapak-bapak ini loh. Mikirkan kuliahmu bagaimana. Apakah kamu sendiri yang stres? Kamu yang susah? Mikirkan sekolahkan kamu di SMP, SMA, dari SD, TK. Apa enggak susah? Keuangan sekarang, apa enggak susah? Emang anak muda tok yang stroberi, yang susah, yang tertekan, tergencet. Hei, bapak-bapak juga, kita juga, orang tua juga. Loh, emangnya orang tua dan anak-anak, orang yang sudah jadi engkong emak, ya sama. Saudara, yang jadi engkong emak ya kesepian. Belum lagi anak-anaknya pada sibuk kerja. Jadi maksud saya apa? Stres, susah, tertekan itu milik semua orang. Kita semua. Tapi ketahuilah, Anda berharga. Kita berharga di mata Allah. Karena engkau dan saya ditebus oleh Allah. Datang ke dalam dunia. Jadi manusia, mati di kayu salib, menebus engkau, menebus saya. Kita berharga di mata Allah. Terus naik lagi. Sampai puncaknya tentang gembala yang baik. Di sini puncaknya adalah, kulminasinya adalah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Ketika engkau turunkan derajatnya, maka kekristenan tidak ada artinya. Dan keselamatan itu tidak ada artinya. Hanya Allah yang bisa selesaikan masalah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, dikatakan Yesus Tuhan, gembala yang mengenal secara pribadi setiap domba-dombanya. Saudara, Alkitab gunakan konsep gembala. Saya sangat-sangat banyak sekali figuratif tentang Allah. Allah itu gunung batu, kota pertahanan. Allah itu perisai,
macam-macam gambaran dengan Tuhan. Tetapi gambaran sebagai pribadi, figur yang hidup hanya satu. Yesus adalah gembala. Apa bedanya? Gunung batu, oh iya. Kota pertahanan, benteng, oh iya penting. Perisai, oh penting. Saudara, saya mau katakan barang-barang itu adalah barang-barang mati. Ketika dikatakan Allah adalah, Tuhan adalah gembala, itu adalah satu relasi. Dia hidup. Allah kita bukan Allah yang kita sembah saja, tapi dia Allah yang datang ke dunia. Hidup di tengah-tengah Anda dan saya. Merasakan apa yang kau rasakan. Saudara, dia mengenal kita secara pribadi. Luar biasa. Saudara, manusia digambarkan sebagai domba. Allah adalah gembala. Saya juga tidak paham. Kenapa sih tidak digambarkan manusia itu harimau? Kan mentereng ya. Mantep. Apa itu? Manusia adalah ular kobra. Wish. Ini domba. Wes gemuk-gemuk, larinya tidak bisa. Cepet. Lalu apalagi? Dagingnya banyak, bulunya banyak. Pandangannya sangat terbatas. Semua binatang pertahanannya luar biasa. Domba itu tidak punya pertahanan. Domba itu bukan kambing, kambing masih tanduknya lumayan. Domba itu wes gemuk-gemuk, jalannya susah. Habis itu enggak punya tanduk. Ya itu sasaran empuk binatang. Lalu dia pandangannya enggak jelas, bukan enggak jelas, enggak jauh. Paling 2 meter. Enggak sampai berapa meter ya pandangan domba itu. Lalu dia sangat butuh. Ada yang menggiring dia untuk cari makan. Ada yang menuntun dia untuk dapatkan air yang seger. Itulah gambaran manusia. Kita rapuh, kita lemah. Saudara, adakah Anda antara kita di sini yang tahu kita besok terjadinya bagaimana, apa yang terjadi? 1 minggu lagi nanti terjadi bagaimana? 1 bulan lagi, 1 tahun lagi? Lebih baik tidak usah tahu. Tahu tambah stres. Begitu tahu, tahun depan saya kena sakit ini. Tahun depan saya ini keserempet mobil. Tahun depan, nanti bulan depan saya ada masalah ini. Tidak usah tahu. Lebih baik kita berserah, percaya. Kita punya gembala yang baik. Dia menuntun kau, menuntun saya. Saudara, kalau di Indonesia kita lihat sih, wah ya seneng ya. Kenapa? Sepanjang tahun ada rumput hijau, ada air, senang. Di Timur Tengah, begitu sulitnya dapatkan padang rumput. Begitu sulitnya dapatkan air. Saya lewati dari Israel, Yerusalem, Israel, lalu terus masuk pulang lewat Jordan, mau ke Petra. Nah itu perjalanan lewati gurun pasir. Saudara, termasuk cukup panjang. Di tengah-tengah gurun pasir memang ada jalan raya yang cukup bagus. Tahu-tahu semua mobil itu berhenti. Saya kira ada apa ini? Kok berhenti? Ya ampun, dombanya itu banyak nyebrang. Dituntun oleh gembalanya di depan sana. Nyebrang baris ya. Cari satu padang rumput ke padang rumput yang lain. Cari tempat air di mana ada air. Gembala menggembalakan mereka. Bapak Ibu, itulah hidup Anda. Hidup saya di tengah-tengah dunia. Ketahuilah, kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang jadi manusia. Mengerti engkau, mengerti saya. Dan dia adalah gembala kita. Percayakan hidupmu kepada Allah. Serahkan segala pergumulan kita kepada Allah. Seterusnya dikatakan di sini Yesus adalah bukan hanya Allah yang melindungi, mengasihi kita, tetapi dia adalah Allah yang berkorban memberikan nyawanya ya, bagi domba-dombanya. Yang terbaik yang Allah punya, tadi saya katakan ia korbankan, yaitu Allah jadi manusia, menebus engkau, menebus saya. Seringkali kita tidak tahu, kita hanya melihat singkat kehidupan ini. Hanya mengukur kebaikan Allah begitu singkatnya. Saudara, saya punya anak 2.
Sekarang sih sudah lulus kuliah ya. Waktu masih remaja itu ya baru mulai masuk remaja, masuk 15, 16, 17 tahunan segitu. Aduh kadang-kadang tuh temannya punya ini, dia kepingin punya ini. Temannya punya ini, dia kepingin punya ini. Lalu mau acara pesta ulang tahun di tempat ini. Waduh kenapa? Karena teman-temannya acara di sana. Lalu dia lupa kalau papanya adalah seorang hamba Tuhan. Saya katakan kalau mau dipaksa kita bisa memungkinkan, tapi apa worth it? Apakah hanya untuk satu pesta ulang tahun anak kita mengorbankan tabungan lah, simpan lah atau apa untuk isa? Lalu yang kadang membuat miris adalah lalu dia menilai papa kurang sayang, tidak mau berkorban. Waktu itu ya, waktu dia masih remaja. Saya nih miris dalam hati saya. Nah, kamu tahu enggak bagaimana papa mama sayang kamu? Kamu hanya menilai papa mama kurang sayang kamu hanya karena tidak mau pestakan ulang tahunmu. Kamu tahu papa sayang kamu dalam hati saya. Kamu begitu lahir, papa sudah pikirkan nanti kuliahnya bagaimana. TK aja belum. Kita sudah pikirkan ambil asuransi pendidikan. Lalu kita pikirkan kalau dia sakit bagaimana. Apakah anaknya minta? Enggak ngerti, belum tahu. Tapi orang tua sudah pikirkan, persiapkan kalau dia sakit bagaimana, harus punya proteksi. Kalau dia studi nanti kalau papanya pensiun bagaimana, harus ada proteksi. Sudah pikir jauh ke depan. Tapi anak hanya melihat acara ulang tahun tidak dirayakan, itu papa tidak baik. Sadar bukankah itu sikap kita seringkali terjadi? Tuhan mengasihi engkau sepanjang hidupmu dan Tuhan mengasihi engkau dari awal titik awal lahirmu sampai titik akhir. Di dalam dunia kita bisa mengalami banyak sakit, penyakit, masalah, kesulitan. Tetapi Allah adalah gembalamu yang baik, Dia akan berikan yang terbaik untukmu. Nyawanya saja dikorbankan. Apalagi yang tidak Allah berikan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hari ini, apakah engkau ada keraguan terhadap kasih kebaikan Tuhan? Saya mau katakan Allah mengasihimu. Tetap mengasihimu. Selamanya mengasihimu. Dan Dia tidak pernah tidak mengasihimu. Apapun kondisi keadaanmu, Tuhan mengasihimu. Berikutnya, saudara, Yesus Tuhan bukan hanya memperhatikan hari ini, di dunia ini, tetapi Dia adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan jaminannya adalah seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wih, luar biasa. Engkau diberikan keselamatan. Hidup ini sementara. Tidak ada orang yang hidup selamanya di dalam dunia ini. Saudara, saya mendampingi jemaat yang sakit karena memang terakhir saya itu memikirkan, saya menulis di dalam tulisannya, satu tulisan, saya memikirkan orang Kristen, anak Tuhan, tahu kita ini diberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Faktanya, begitu khususnya waktu pandemik, saya menemukan rekan, teman baik, keluarga, jemaat, begitu menghadapi kematian, dia kehilangan iman. Betul-betul dia merasa seolah-olah, ya saya tidak berani menghakimi ya, tapi saya menemukan orang seperti itu. Betul-betul dia seorang padat, dia seorang tokoh gereja misalnya. Dia kehilangan iman. Di manakah Tuhan? Apa betul Tuhan itu penuh kasih? Itu satu. Ada lagi keluarganya yang begitu menghadapi hamba Tuhan, orang yang dia cintai ini meninggal. Keluarganya, anaknya, istrinya tidak siap. Betul-betul terpukul.
untuk bangkit lagi begitu sulit. Saudara, bukankah kita berkata bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Yesus? Amin. Ketika kita meninggal dunia, kita pasti masuk surga. Amin. Kita harus amini. Tetapi ketika menghadapi kesulitan masalah, aduh kita ini kematian, sakit penyakit. Saudara, Allah mengasihi engkau. Allah mengasihi saya. Melebihi sakit penyakit apapun juga. Kesulitan ekonomi, relasi, masalah apapun juga. Allah mengasihi engkau melebihi semuanya itu. Allah tahu. Dia pernah jadi manusia. Dia pernah disakiti. Dia pernah dikecewakan. Di tengah-tengah susah penderitaanmu. Ketahuilah Allah tahu. Percayakanlah Allah akan buka jalan. Dan kalaupun dunia ini tidak terselesaikan, percayalah Tuhan sudah siapkan mahkota yang indah. Dan melalui kesaksian hidupmu menjadi satu kekuatan untuk orang lain. Di tengah-tengah masalah penderitaan, kesulitan. Saya tidak katakan Allah tidak sanggup menjawab masalah kita. Saya percaya. Tetapi di dalam sisi yang lain, kadang Allah izinkan masalah itu terjadi. Saya siapkan 3 jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan kanker. Sudah parah. Ada yang sudah reaksinya sudah sangat sulit. Tapi saya bersyukur ada yang masih tertati-tati dengan begitu sulit ke gereja. Anaknya sakit kayak boneka, tidak sadar digendong sana sini. Dia sendiri kena kanker, sudah belak di sini. Tapi dia masih datang gereja, masih iringi musik di KU, main band di KU 3 kami. Lalu pulang nanti pakai tongkat lagi. Saya lihat orang ini luar biasa. Dan kita selalu bicara dengan dia. Dan dia bilang, kapanpun Tuhan panggil saya, aku siap. Tuhan itu baik. Saudara, gila. Dia punya anak seperti itu, dia kondisi seperti itu. Dia bilang Tuhan itu baik. Gampang enggak? Enggak gampang. Dia tahu bagaimana dia berjuang dan Tuhan mengasihi dia. Seorang ibu, 78. Saya kira sudah beberapa hari yang lalu, karena kondisinya sudah sangat berat. Dan dia minta tolong doakan ya, supaya aku nih Tuhan panggil. Aku tahu Tuhan itu sayang. Aku siap, saya ingin Tuhan panggil saya. Saya ingin, saya sudah doakan ya. Dulu saya doanya lumayan sakti. Begitu doakan, besok sudah dipanggil Tuhan. Sekarang ini doanya enggak sakti ya. Saya kurang tahu. Tetapi saya mau mengatakan satu hal adalah, orang-orang ini sangat siap. Bukan hanya di dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang datang. Tuhan Yesus memberikan kita hidup kekal. Yesus menebus kita, bukan hanya sekedar untuk kehidupan hari ini Anda lebih enak, Anda lebih nyaman, Anda jalani dengan penuh pengharapan. Tetapi saya mau katakan, Yesus siapkan tempat di surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Dan kalau itu sudah tersedia nanti, Tuhan Yesus katakan, aku akan datang kembali. Saudara, bersyukurlah engkau, saya, kita punya Allah. Kita punya Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah yang jadi manusia. Yang mengerti engkau. Yang mengerti saya. Dan dia yang menebus engkau. Menebus saya dari kuasa dosa. Dan dia adalah Allah yang memberikan hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Kalau engkau meragukan keilahian Kristus, maka engkau bukan lagi anak Tuhan. Dan engkau bukan orang Kristen. Kekristenan mengakui Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah sejati, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Apakah pergumulanmu hari ini? Kesulitanmu hari ini? Allah tahu. Karena dia pernah jadi manusia. Saudara, 1861 itu sampai 1865 Amerika itu perang saudara. Selatan lawan utara. Amerika Selatan itu adalah pendukung untuk sistem perbudakan
Jadi harus dipertahankan. Kenapa? Amerika Selatan tuh pertaniannya begitu luas. Mereka butuh tenaga budak dari Afrika, dari mana untuk kerjakan lahan pertaniannya. Amerika Utara itu lebih modern. Ya, sudah modern waktu itu, sudah banyak pakai bukan lagi pertanian, mereka hidupnya sudah mulai masuk ke industri. Mereka ingin perbudakan ini yang tidak manusiawi ini ditiadakan. Amerika Utara, Amerika Selatan hanya karena masalah perbudakan. Mereka perang saudara. Saudara, Amerika Utara, Selatan terlibat perang yang begitu sengit. Suatu hari seorang jenderal dari Amerika Utara memimpin sejumlah pasukan besar menyerang Amerika Selatan. Mereka lewati jalur pantai. Sampai satu bukit. Dilihat, wih bukit ini bagus. Ini bisa jadi tempat pertahanan. Dia tinggalkan sekelompok pasukannya di sana. Lalu jenderal ini bilang, kalian bertahan di sini, saya maju dengan tentara yang lain lagi. Mereka maju menyerang ke selatan. Nah, Amerika Selatan jenderalnya juga tahu, mereka juga ngerti strategi ini. Mereka tidak mau hadap-hadapan langsung, mereka putar. Yang diserang bukan kelompok ini. Yang dipimpin jenderal yang banyak ini. Yang diserang adalah yang di bukit itu. Yang sekelompok kecil. Saudara, walaupun persenjataan mereka lengkap. Tetapi kalah jumlah. Di bukit ini, dikepung pasukan selatan. Perang. Habis-habisan. Dan di kelompok pasukan utara yang ada di bukit itu. 2/3 mati, terbunuh. Tinggal 1/3. Saudara, pemimpin pasukan di bukit itu melihat. Dia tidak tega teman-temannya mati. Dia tidak bisa lagi mengorbankan lebih banyak, semua nanti tewas terbunuh. Dia mau naikkan kain putih, bendera putih, tanda menyerah. Saudara, pas dia mau naikkan bendera putih, dia lihat ada satu orang lari begitu cepat. Dilihat lagi dari bukit, loh itu konconya. Lalu dia mendengar suara, tetaplah bertahan. Jangan menyerah. Sang jenderal segera tiba. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Jenderal segera tiba. Bapak Ibu, saudara terkasih, singkat cerita. Betul, jenderalnya sampai. Dan bukit itu bisa dipertahankan. Pasukan selatan bisa diusir, dikalahkan di tempat itu. Dan pasukan utara mengalami kemenangan. Sekelompok orang yang terdesak, merasa tidak ada lagi harapan, mau menyerah. Tetapi jenderalnya tiba. Saudara, hari ini Anda sedang menghadapi masalah apa? Tuhan, aku sudah tidak kuat. Pekerjaan, ekonomi. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Relasi dengan suami, dengan istri. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Pekerjaan saya di tempat kerja saya sangat tersiksa. Banyak alasan Anda bisa mengungkapkan kesulitan masalah Anda. Singkat cerita, Tuhan, aku mau menyerah. Saya mau katakan satu hal. Jenderal tiba. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita bersama dengan engkau di dalam hidupmu. Dia akan menguatkan engkau, menopang tanganmu. Bersama dengan Tuhan kita jalani hidup ini. Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Allah yang jadi manusia. Mengasihi engkau, mengasihi saya. Yang terbaik Ia berikan, yaitu nyawanya. Apalagi yang Allah tidak berikan. Apalagi yang Tuhan tidak akan berikan. Betul, hidup itu susah. Hidup itu tidak gampang. Tetapi saya mau katakan, kita ada Tuhan. Kita ada Allah. Serahkan hidupmu.
Percayakan hidupmu, masalahmu kepada Allah. Jalani kehidupan ini. Saya katakan bukan berarti percaya pada Tuhan Yesus selesai. Tidak ada masalah, terselesaikan semua. Enggak, tetapi engkau, saya ada satu kekuatan. Saya punya seorang senior yang saya kagumi. Sekarang kalau beliau masih hidup saya kurang tahu. Apakah masih ada. Dia sudah lama emeritasi. Kalau masih hidup kurang lebih hari ini umurnya 80 lebih. Ya, anaknya masih jadi pendeta. Dia punya 3 anak. Anak paling besar sekarang jadi pendeta, tinggal satu-satunya anak. Anak kedua itu teman baik saya. Anak ketiga juga teman baik saya. Laki, perempuan. Saya masih ingat waktu itu saya masih SMA. Anaknya pemain drum. Laki, oh bagus sekali ya main drum. Suatu hari bonceng temannya pulang dari kuliah. Lalu rodok ngepot, terpleset ada pasir di belokan. Temannya itu babak belur, luka-luka. Dia enggak apa-apa. Tapi sampai ke rumah, malamnya dia muntah. Diperiksa-periksa enggak ada apa-apa kok muntah. Kenapa anak ini demam, lalu panas, lalu apa. Enggak sadar. Saudara ketemu di sini. Kepalanya di sini kebentur. Mungkin jalan atau apa semen empuk sih. Waduh, anak itu koma enggak sadar. Waktu itu mau dibawa ke Semarang, Rumah Sakit Karyadi. Karena waktu itu Rumah Sakit Karyadi pernah operasi otak bayi kembar. Saudara, tetapi setelah dikonsultasi dikatakan kemungkinannya sangat-sangat kecil. Tipis sekali kemungkinannya untuk bisa hidup. Kalaupun hidup, dia akan jadi boneka selamanya. Tidak sadar, tidak bisa aktivitas apa-apa. Saudara hanya bisa doa. Teman saya besoknya meninggal. Anak seorang pendeta, senior. Saudara sedih enggak? Sangat sedih, sangat sedih. 1 tahun kemudian, beda 1 hari. Anaknya yang paling kecil dibonceng pacarnya. Pulang dari kuliah. Lewati truk. Yang bonceng pacarnya lewat. Tangannya, setirnya, itu stangnya. Sempat kegeser. Kocak, jalan, jatuh. Namanya perempuan, kalau duduk kan kadang nyamping gini. Jatuh dia. Digiles truk. Saudara, beda 1 hari. Dalam 1 tahun, tanggalnya beda 1 hari. Dan memang ajaibnya adalah, tidak tahu, sana itu kan pekuburan Kristen itu ditata rapi ya. Dan tidak boleh inden. Jadi mana, selama kokonya meninggal, di sampingnya itu tidak ada yang isi. Jadi gak ngerti. Pas tahun berikutnya adiknya meninggal. Jadi dimakamkan samping kokonya. Lalu kalau Anda pendeta bagaimana? Saya salut dengan pendeta ini. Dia senior saya yang saya sangat kagumi. Saya tanya dia, Pak bagaimana perasaannya Bapak? Saya ingin belajar dengan dia. Dia bilang kalau kamu tanya saya bagaimana? Marah, kecewa. Bagaimana? Sulit sekali. Sulit. 2 anak dalam jarak. Hanya 1 tahun. Habis 2-nya. Untung tinggal yang paling besar waktu itu masih di luar. Hanya sekolah Alkitab jadi pendeta juga. Dia katakan, tetapi di dalam kekecewaanku, aku tahu Tuhan itu baik. Aku tetap bersyukur. Kok bersyukur? Saya kaget. Dia bilang, Pak Alex, kenapa saya bersyukur? Saya bersyukur karena ini terjadi ketika saya sudah jadi pendeta. Saya bersyukur ketika ini terjadi karena saya sudah anak Tuhan. Apakah kalau saya tidak jadi hamba Tuhan, saya bukan anak Tuhan, tidak akan terjadi kecelakaan ini? Bisa saja. Tetapi bukan karena saya pendeta, bukan karena saya anak Tuhan, maka anak saya kecelakaan. Bukan.
Tetapi justru saya bersyukur ketika terjadi, saya sudah di dalam Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Saya tahu kepada siapa saya berseru, kepada siapa saya berlari. Saya tahu saya punya Allah yang backup saya. Saya tahu ketika kesedihan, kesulitan, air mata, kekecewaan, ada Allah, ada Tuhan, ada Yesus Kristus di sampingku bersamaku. Sehingga aku sanggup berdiri, berjalani hidup ini. Karena ada Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara terkasih, apa masalahmu hari ini? Apakah kesulitanmu hari ini? Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kita. Jadi gembala kita. Mengerti kita. Memahami perasaan kita, pergumulan kita. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Bukan hanya di dunia ini. Tetapi dia sudah sediakan tempat yang kekal di surga. Biarlah ini menjadi satu kekuatan kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengerti kami. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sejati. Kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Kami boleh selalu percaya, bersandar hanya karena anugerah-Mu dan bersama dengan Engkau. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya menolong kita untuk semakin dikuatkan dan diingatkan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat mengambil sikap berdiri, kita akan menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama kita katakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita. Mari kita menyatakan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Saya mengajak kita semua menyanyikan pujian bawa persembahanmu sebelum kita memberikan persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan bersama membawa persembahan kita kepada petugas persembahan, dipersilahkan. Kita juga akan bersama-sama menyimak beberapa warta jemaat, pengumuman akan kegiatan seminggu ke depan. Kami mengundang setiap Bapak Ibu Jemaat, Saudara-saudari untuk datang mengikuti kebaktian persekutuan doa di hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Kami
Kami juga menginformasikan bahwa tanggal 27 Oktober bulan ini akan diadakan pemilihan majelis. Berikut adalah daftar calon-calon majelis. Kami mohon partisipasi anggota GKT Citra Raya untuk boleh terus mendoakan dan juga melakukan pemilihan tanggal 27 Oktober nanti. Kami juga mau menginformasikan bahwa panitia Natal sudah terbentuk dengan susunan yang ada di layar berikut. Kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Jemaat untuk boleh bersama-sama mendukung setiap panitia Natal dalam mempersiapkan kegiatan Natal. Selamat ulang tahun juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang ulang tahun dalam seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut adalah laporan persembahan yang boleh kita simak bersama. Saya mengundang kita kembali memujikan pujian bahwa persembahanmu, kita akan pujikan baitnya yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tiada tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita pujikan bait ketiga dengan sika berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, mari bersama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami dengan sukacita dan ucapan syukur kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk pelayanan Tuhan di tempat ini dan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya menyambut mungkin ada yang pertama kali hadir bersama kami di sini untuk beribadah bersama-sama. Bisa angkat tangan sejenak, pertama kali hadir beribadah. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada? Oh sorry, saya udah pakai ini. Ya baik, sebelah kiri saya ada? Tidak ada, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tugas kita, ini masih ada kursi kosong, sana juga kosong. Ayo kita penuhi, ajak teman kita, keluarga kita, tetangga kita untuk beribadah bersama-sama. Baik, saya mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Pendeta Alex Gunawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Alex Gunawan ini gembala sidang gereja GKA, Gereja Kristen Abdil, Gloria Galaksi. Salam untuk jemaat di Gloria Galaksi, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini dan pelayanan ini, kiranya juga Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah KKR Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 dan 19. Silakan hadir tanggal 18, 19, salah satu boleh, dua-duanya boleh. Ajak teman kita, ajak keluarga kita, tetangga kita, ya, undang mereka. Undangannya berupa kalender. Masih ada Pak Ronald? Habis. Wah, kalau gitu undangan lisan saja, ya. Tidak apa-apa, undangan lisan silakan. Kita di sana akan dikuatkan, dipulihkan, dikobarkan kembali semangat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pemilihan majelis itu tanggal 27 Oktober. Jadi selama 2 minggu berturut-turut akan diumumkan nama-namanya. Ada 7 calon, nanti dipilih 5 orang, ya. Ada 7 calon, doakan, biarkanlah Tuhan menyentuh hati kita, siapa Tuhan yang harus kupilih, ya. Nanti ada tata caranya, dari 7 itu Anda coblos 5, ya. Coblos 1 sah, coblos 6 tidak sah, maksimal harus 5, ya. Baik, siapakah yang boleh mencoblos atau memilih? Yaitu anggota gereja GKT Citra Raya. Saya sudah di sini 1 tahun Pak bergereja, kalau belum anggota belum bisa. Siapakah anggota itu? Yang pertama, baptis dewasa di sini. Ya, yang kedua, sudah baptis anak tapi juga yang sudah menjalani proses CD. Ya. Yang ketiga, orang dari gereja lain tapi sudah atestasi masuk. Nah, itu 3 syarat itu yang boleh memilih. Jadi silakan doakan, dan yang belum bisa pilih bukan berarti nggak boleh hadir. Silakan jadi apa? Saksi. Wah, gitu ya. Silakan hadir, ini pesta demokrasi, ya. Dan Tuhanlah yang kita sembah, Dia akan menolong kita untuk memilih. Jadi doakan calon-calon itu, biarlah Tuhan memilih orang yang sungguh Tuhan sudah tetapkan. Yang ketiga, setelah KKR apa Pak? Ya, banyak orang KKR selesai. Tidak, gereja ini punya tahapan-tahapan berikutnya. Bahwa gereja kita akan mengadakan yang namanya CCC atau CCC atau 3C gitu ya. Citra Raya Care Community. Bagaimana kita sebagai komunitas itu ada kelompok-kelompok kecilnya. Dan sudah dipersiapkan dengan baik, sudah ada koordinatornya, nanti disiapkan pemimpin-pemimpin kelompoknya, dan kita akan mulai tahun depan. Dan saya persilahkan Ibu Felicia sebagai koordinatornya mempresentasikan. 5 menit Bu, tidak lama, tidak lebih, tidak kurang. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Semoga belum lapar ya. Belum. Saya minta waktunya sebentar. Ya puji Tuhan, akhirnya GKT Citra Raya akan membentuk suatu komunitas kelompok kecil atau biasa disebut cell group atau kelompok sel. Yang akan nanti kita namakan Citra Raya Care Community atau nantinya kita akan panggil dengan 3C. Sebagai umat Tuhan mungkin kita berpikir cukup ya ibadah 1 kali 1 minggu hari Minggu di gereja aja ya. Atau mungkin ada yang berpikir kehidupan rohani atau iman seseorang itu adalah sesuatu yang sifatnya pribadi ya. Masalah tumbuh atau tidak yaitu urusan masing-masing, mungkin ada yang berpikir begitu. Nah Bapak Ibu, ada suatu ungkapan yang berbunyi begini. Jika Anda ingin berlari jarak dekat, larilah seorang diri. Tapi jika Anda ingin berjalan jarak jauh, berjalanlah bersama-sama.
Kita tidak tahu berapa tahun hidup yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang pasti adalah dalam hidup ini pasti ada tantangan, pergumulan, masalah, baik itu pribadi, keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Oleh karena itulah kita butuh komunitas rohani dalam menjalani hidup ini. Beberapa hal yang harus kita pahami sebagai tubuh Kristus. Bertumbuh bersama itu lebih kuat dan konsisten dibanding berjuang untuk tumbuh seorang diri. Kebenaran Alkitab seringkali lebih bisa dipahami dalam suatu diskusi, bukan perdebatan ya, diskusi. Dibandingkan hanya diterima satu arah di dalam khotbah hari Minggu. Dalam menghadapi hidup yang keras, penuh tantangan dan masalah, seringkali kita justru mendapatkan penghiburan, kekuatan, bahkan mungkin solusi melalui sharing saudara-saudara seiman kita. Sebagai tubuh Kristus, kita bukan teman, kita adalah saudara. Saudara seharusnya akrab, saling memperhatikan, melayani, mendukung, dan menolong. Di dalam Citra Raya Care Community atau Trisi inilah kita akan mengaplikasikan semua itu. Jadi Bapak Ibu, Trisi ini bukan persekutuan doa, ya, bukan PD, juga bukan Bible Study atau PA. Kami mengajak Anda bergabung dalam sel grup Trisi ini dengan mendaftarkan diri di booth pendaftaran yang ada di lobi mulai hari ini. Semua jemaat bisa daftar, baik secara perorangan maupun keluarga. Keluarga itu maksudnya bisa dengan anak-anak atau suami istri atau pasutri. Ya, semua yang sudah mendaftar nantinya baik itu perorangan atau keluarga, nantinya akan diklasifikasikan lagi berdasarkan usia, supaya nanti di dalam grup itu ngomongnya lebih nyambung, lebih seru gitu ya. Dan akan dipimpin oleh seorang leader atau ketua kelompok. Seperti Pak Emil tadi bilang, gerakan Trisi akan mulai dilaksanakan Januari 2025 dan pertemuan sel grup 1 bulan 2 kali tiap hari Selasa, bisa di gereja atau bisa juga di rumah-rumah jemaat yang bersedia ditempati. Atau dengan kesepakatan grup pertemuan boleh ya di luar hari Selasa. Nantinya tiap 3 atau 4 bulan sekali akan ada Trisi Fun. Apa itu Trisi Fun? Trisi Fun adalah kegiatan di luar pertemuan rutin yang seperti misalkan bisa nonton bersama, ngafe bersama, olahraga bersama, tergantung kesepakatan sel grupnya ya. Dan nantinya 1 tahun 2 kali akan ada Trisi Gathering Akbar, pertemuan gabungan selalu semua sel-sel grup. Sekali lagi Bapak Ibu, Trisi ini bukan persekutuan doa, bukan juga Bible Study atau PA ya. Saya mau menutup presentasi saya dengan mengutip Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 versi BIMK. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seseorang itu sendirian dan jatuh, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Mari Bapak Ibu, daftarkan diri Anda, mari jemaat GKT Citra Raya, kita mau menjadi akrab, kuat dan tumbuh bersama sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan Engkau sudah memberikan anak-Mu mati untuk menebus hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan kepadamu. Kami tidak mau menyerah kepada masalah, kepada penderitaan, kepada kesusahan, tapi kami mau menyerahkan diri kepadamu, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan ini, bila ada yang sakit, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sembuhkan. Bila Anda mencari pekerjaan, Tuhan berikan peluang. Masalah bisnis, Tuhan berikan jalan. Dan masalah-masalah yang lain dalam rumah tangga, Tuhan berikan kelegaan. Hubungan suami istri, anak, orang tua, Tuhan tolong. Supaya makin hari kami sungguh makin dikuatkan, makin diteguhkan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga
berdoa untuk GKT Citaraya yang akan mengadakan KKR. Tuhan tolong Pak Bubi yang akan menjadi pembicara, berkati panitia, berkati setiap jiwa yang ambil bagian dan yang hadir tempat ini boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami boleh yang dalam masa susah kami dipulihkan, diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, biarlah acara KKR ini menjadi kebangkitan, kebangunan rohani kami semakin dekat kepada Engkau dan menyerahkan hidup seluruhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa supaya majelis yang akan datang Tuhan pilihkan orang yang sudah Engkau tetapkan, melalui hati Engkau berbicara dan kami boleh memilih orang-orang yang sudah Engkau pilih. Terima kasih Bapa, dan biarlah rencana ini Tuhan berkati. Terima kasih, kami terus juga berdoa untuk kemajelisan yang akan segera berakhir. Tuhan menolong supaya mengakhiri dengan baik, dengan sungguh-sungguh mengucap syukur karena inilah anugerah Tuhan bisa melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berantuk rencana ke depan untuk mengadakan trisi ini. Biarlah kami hidup dalam anugerah Tuhan, saling sharing satu sama lain, meneguhkan, mendoakan, menguatkan dalam kelompok-kelompok kecil. Tuhan, tolong kami semua, siapkan para pemimpin-pemimpin kelompok, siapkan jiwa-jiwa yang bergabung sehingga kami boleh bertumbuh dan kuat di dalam komunitas yang dimana Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri hadir. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan menjadi saluran berkat kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sebentar lagi ada peneguhan, ada pelantikan pemimpin yang baru, presiden yang baru. Tuhan menolong supaya berjalan dengan baik. Sebagaimana Engkau memberkati pemerintahan yang lama, Tuhan juga memberkati pemerintahan yang baru. Menjadikan Indonesia lebih makmur, lebih jaya, lebih kuat sebagai bangsa dan negara. Kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami orang-orang Kristen turut serta untuk mensejahterakan negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat pulanglah dengan selalu yakin bahwa Tuhan selalu beserta dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa sumber berkat, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat kepada keluargamu, kepada pelayananmu, kepada studimu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak tunggal itu Yesus Kristus selalu berjalan besertamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Sang Immanuel itu. Dan Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.